Ini ya, ini dalil saya yang baru saya ngomongnya. Polisi Indonesia sekarang ini Pak, untuk bersih daripada korupsi tidak akan mungkin bisa sepanjang masih di dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas sudah koruptif. RUU Polri yang sekarang lagi menjadi perhatian setelah pemerintah dan DPR ini membahas RUU Polri, tapi katanya kurang melibatkan publik ini. Menurut tanggapan Pak Haryanto gimana? Iya, jadi gini, Undang-Undang Kepolisian ini harusnya, kalau ini RUU perubahan Undang-Undang Kepolisian, harusnya polisi banyak memberikan saran-saran yang perlu diperbaiki undang-undang itu. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan keberatan polisi melakukan penyadapan itu tadi. Tapi saya tidak setuju apabila melarang polisi melakukan penyadapan. Karena tugas polisi itu memang itu, Pak, gitu. Pemberian kewenangan itu kalau tidak disertai dengan pengawasan penggunaan kewenangan itu yang ketat, akan terjadi banyak sekali penyimpangan kewenangan. Cuman yang sekarang jadi masalah kan stigma di masyarakat nih, melapor polisi harus tetap ada dulu nih uang bensin katanya. Itulah yang terjadi Pak, itu gini Pak, itu polisi ya kan sering ngomong lapor, tapi kenyataannya memang sampai sekarang pun saya juga mengalami sendiri. Kita ngelaporkan laporan polisi gitu ya, kita sudah lapor, tapi kemudian dulu waktu saya tahun 98 masuk ke metro ini Pak gitu ya, Jakarta gitu, ini, ya Jakarta ini. Kalau orang kan masih lapor ya, lapor ke bagian di Polda sana ya, lapor sana. Itu kalau tidak dikasih 10.000 nggak diketik dulu itu ya. Kenyataannya kayak gitu Pak. Itu Polda Metro loh. Nah itu untuk menghilangkan kayak gitu kan sebenarnya tidak sulit kan. Kalau seandainya pimpinan tuh dengar gitu ya. Waktu itu saya hanya Kasubag Binob, ya itu. Sampai sekarang itu ternyata praktek kayak gitu masih ada juga Pak gitu. Mengapa pimpinan itu harus bertanggung jawab pada kesalahan anggota itu tadi? Seandainya ada mekanisme ya bahwa seorang atasan itu bertanggung jawab pada kesalahan bawahnya, maka itu saya kira nggak akan terjadi itu. Apabila fakta integritas itu tadi diterapkan, nggak ada lagi pimpinan yang minta setoran pada anggotanya, nggak ada. Ya. Tapi saya yakin juga, karena saya juga berteman sama beberapa polisi, teman-teman polisi ini nggak semua gitu kok. Nggak semua. Masih banyak yang polisi-polisi yang bagus kok. Cuman orang-orang yang pengen bagus itu kebanyakan jadi putus asa Pak, karena dia berbuat bagus sudah tidak nggak dapat prestasi dari pimpinan kan. Itu yang jadi tidak niat bagus itu tidak bisa berkembang. Kan gitu kan Pak. Jadi wah, kamu sok bersih gitu. Ini yang berat juga ini mesti ya. Ya itu tantangan berat polisi itu, untuk bersih-bersih polisi itu memang paling berat Pak. Kenapa? Saya mengatakan gini ya, karena polisi itu ini ya. Ini dalil saya yang baru saya ngomongnya. Polisi Indonesia sekarang ini Pak, untuk bersih daripada korupsi tidak akan mungkin bisa sepanjang masih di dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas sudah koruptif. Bapak mengakui nggak kalau negara kita itu penuh dengan korupsi? Iya, di mana-mana. Iya kan? Jadi masyarakatnya memang udah koruptif kan? Jadi polisi nggak akan mungkin bisa Pak itu. Polisinya nggak mau pun diraya-raya Pak. Ya makanya sekarang kan itu pungli kan ditulis pungli, yang pungli ditindak, yang awalnya polisi mungkin nggak mau Pak, tapi ditawarin sama masyarakat. Makanya saya bilang Pak damai aja Pak katanya. Saya bisa mengatakan itu kita memperbaiki polisi itu harus masyarakatnya harus diperbaiki. Ini yang harus gitu oleh masyarakat ya. Dan negara juga gitu. Jadi kalau sepanjang masyarakatnya masih koruptif, polisinya ya nggak bisa. Itu tadi kita kan di lapangan masih tergoda terus dengan kayak gitu kan Pak gitu. Nah sekarang polisi harus gear dipecat semua. Masyarakatnya masih gitu ya, kapan nanti dipecat lagi? Itu jadi memang kita tuh kayak ayam dengan telur Pak. Tapi mana duluan, ya kalau mau disimpulkan menurut saya itu tadi citra negatif polisi itu sekarang dibikin oleh oknum-oknum di lapangan yang merusak susu. Ya, nila sintetik merusak susu sebelahnya. Itu yang judulnya kayak gitu. Tapi untuk menghilangkan itu sebetulnya kalau saya sih apa yang bisa dikerjakan oleh pimpinan itu ya pengawasan itu harus harus diperkuat ya. Sistem pengawasan itu ada internal, ada eksternal ya. Kalau internalnya itu tadi yang nomor satu adalah atasan bawahan ke bawah. Atasan bawahan itu harus diperkuat dengan model fakta integritas itu tadi, dan kemudian kontan ya langsung ditindak gitu.
Itu barangkali itu sudah banyak mengurangi, Pak. Efek jerahnya jadi contoh ya, contoh dulu waktu Kapolrinya Pak Tanto, Pak. Pak Tanto itu termasuk di antara pimpinan Kapolri yang saya anggap jujur lah dan tegas. Beliau waktu itu gini, stop pungli. Waktu itu langsung ada berita Kapolres dan Kasat Lantas Bogor dicopot gara-gara ketangkep pungli di SIM. Kontan Pak seluruh Indonesia waktu Takut. itu tiarap semua Pak, nggak ada. Tapi ya cuma sebentar, habis itu Pak kambuh lagi. Pak Tanto juga itu yang stop judi juga waktu itu kan? Iya, Pak Tanto itu kan hebat juga. Makanya saya mengatakan beliau itu orang disiplin. Dia kan yang ngalahkan Olo ya, dulu, Pak. Yang namanya Olo Medan itu kan Medan Bong kan gitu kan. Semua dulu tunduk, semua tunduk pada itu, Pak. Nggak ada yang ini. Sama Pak Tanto disikat habis, nggak. Kenyataannya kan bisa. Padahal polisi sebelumnya semua terlibat. Itu contoh Pak ya. Jadi bahwa itu bisa dilakukan kalau komitmen daripada pimpinan. Makanya itu. Ini pimpinan juga ini kuncinya harusnya. Iya, komitmen pimpinan itu harus tegas dan dinyatakan dengan kegiatan yang nyata, bukan hanya akan saya tindak tegas, akan sesuai dengan SOP. Nah, ini kembali ke topik yang lebih hangat sekarang ini, Pak Rento. RUU Polri yang sekarang lagi menjadi perhatian setelah pemerintah dan DPR ini membahas RUU Polri, tapi katanya kurang melibatkan publik ini. Menurut tanggapan Pak Rento gimana? Iya, jadi gini, saya mantan Kadipinkum ya, jadi saya tahu teori membuat undang-undang. Dan setiap undang-undang kalau mau merubah itu harus ada kajian filosofis, kajian yuridis, kajian filosofis dan sebagainya itu. Yang menurut satu harus ada alasan-alasan itu. Nah, kemudian dibikin rancangan undang-undang apa yang mau merubah ataupun undang-undang baru. Kalau itu dari pemerintah maka harus dirundingkan dulu antara semua instansi yang terkait dengan bidang itu. Ya, saya waktu itu Kadipinkum sering rapat untuk itu, membuat nyusun undang-undang mulai dari awal. Setelah menjadi kerangka itu, kemudian disosialisakan, menggali kepada masyarakat. Contohnya pakai rame-rame apa diskusi apa keliling itu kan gitu, menampung lah dari para cendekia, para ini dan sebagainya, menampung saran-saran. Dari saran-saran itu kemudian diperbaiki menjadi suatu kerangka ya. Kalau kerangkanya sudah matang, kita rapat terakhir semua instansi terkait diundang, ini gimana? Oke. Seknek akan mengirimkan surat ke DPR. Ini rancangan ini. Nanti DPR akan memeriksa dan kemudian mereka meneliti akan adanya DIM, daftar inventarisasi masalah. Kemudian barulah itu dirundingkan antara pemerintah dengan DPR. Itu lama sekali itu Pak, untuk ada sinkronisasi, ada ini. Barulah diketok menjadi ini. Sehingga tidak ada alasan bahwa undang-undang itu ujuk-ujuk jadi. Kan gitu kan. Nah ini kalau ini Pak, RUU Polisi itu sebenarnya udah lama banget digagas. Tapi setahu saya ya RUU Polisi dan KUHP dan KUHP itu sudah lama sekali kan. KUHP juga udah berapa puluh tahun baru kan karena kita sudah mengadopsi zaman Belanda. Ya itu berapa tahun baru goal kemarin itu udah. Itu saya ingat waktu saya undang-undang KUHP itu saya PTIK kok itu. Saya PTIK itu tahun 93 ya. Kurang lama sekali ya. 86 ya. Itu sudah ada RUU KUHP. Kan belum jadi, baru itu berapa tahun. Nah, KUHP juga demikian Pak. Saya dulu ikut mengenai rancangan KUHP ini, tapi kemudian rancangannya banyak penolakan, nggak jadi kan. Karena pengen rebutan kewenangan. Sama juga dengan ini Pak, rancangan RUU Polisi itu kabarnya sudah lama. Kan saya udah pensiunan 14 tahun kan Pak, jadi saya nggak ngerti itu. Bagaimana prosesnya itu, yang sekarang pun saya tidak tahu Pak. Sekarang ini RUU Polisi yang mau dibahas, yang kabarnya mau dibahas itu, apakah itu rancangan daripada polisi, pemerintah, atau dari DPR? Sampai sekarang saya masih nggak tahu tuh, tentunya Pak. Polisi pasti ikut memberikan. Kalau itu rancangan dari pemerintah, pasti itu usulan daftarnya pasti dari polisi dong, gitu. Nah saya pribadi jadi penasihat ahli Kapolri itu juga selama ini saya belum pernah diundang untuk dipanggil untuk memberikan masukan atau baru belakang kemarin ini dipanggil itu. Jadi saya nggak ngerti itu apa. Oh, jadi RUU-nya malah nggak pernah dilibatkan ya? Iya, karena saya penasihat ahli Kapolri kan, bukan Kadipinkum kan. Nah, kabarnya kemarin itu
dibuat oleh Kadipinkum kabarnya gitu. Tapi saya pikir ya nggak akan mungkin ya seorang Kadipinkum ataupun polisi itu kemudian mengirimkan surat rencana undang-undang itu tanpa adanya rapat koordinasi daripada semua instansi terkait. Nggak akan mungkin terjadi itu. Itu saya terus terang tidak ngerti persis ya kenapa kok sampai kurang tersosialisasikannya pada masyarakat itu tadi. Makanya masyarakat sekarang banyak protes karena yang dikhawatirkan salah satunya misalnya kewenangan penyadapan dan juga masalah cyber Jadi takutnya menjadi over gitu loh, overacting atau gimana nanti pelaksananya. Jadi nomor satu jawaban saya kalau mengenai kenapa kurang sosialisasinya pada masyarakat itu saya nggak bisa jawab di mana letaknya ya karena prosesnya itu sendiri saya juga nggak jelas kan sampai sekarang di polisi sendiri juga tidak jelas apakah itu memang kita yang buat dan kemudian sudah dirundingkan dengan instansi yang terkait dan apakah sudah ada kajian-kajian di masyarakat itu menampung informasi masukan dari masyarakat saya juga nggak pernah lihat itu. Tapi paling tidak ya seandainya itu nanti akan digarap oleh DPR pasti DPR akan mempertimbangkan apakah protes-protes masyarakat itu tadi sudah tertampung enggak di dalam itu dalam RUU kepolisian. Nah, kemudian yang kedua kalau mengenai protes masyarakat ya kekhawatiran masyarakat untuk itu nanti menjadi polisi banyak menyalahgunakan wewenang itu tadi ya mengenai setahu saya kan yang menjadikan bahan protes oleh masyarakat itu antara lain ya karena kewenangan polisi untuk melakukan penyadapan dalam bidang intelijen. Kemarin LBH mengatakan wah polisi kan tugasnya kan cuma keamanan, kenapa kok sampai nyadap segala itu gitu contohnya. Terus kemudian apakah polisi selama ini kan polisi kan dinilai negatif kan banyak penyalahgunaan wewenang. Mestinya yang dibenahi adalah pengawasannya doang kan gitu kan. Atau mungkin yang boleh melakukan penyadapan tugas oleh pihak tertentu aja di polisian gitu. Nggak semua gitu. Ya nanti kurang lebih jawabannya ke arah itu. Tapi gini saya ingin menerangkan ya. Kalau setiap undang-undang saya sendiri ya dulu sebagai Kadipinkum ya tugas polisi itu Pak ya penegakan hukum. Tapi juga dia membantu penyuluhan hukum pada masyarakat. Ada juga tugas polisi itu. Tetapi dalam prakteknya kalau saya sebagai penegak hukum itu, saya ngomong sama anggota polisi, you harusnya meneliti efektivitas daripada hukum itu. Kalau hukum itu sudah ketinggalan, Anda harus menyarankan perbaikan hukum ini gitu. Karena kita hukum dalam praktek. Kalau undang-undang itu kan hukum dalam teori kan. Tapi yang mempraktekkan itu kita kan, polisi di lapangan. Banyak Pak, kadang-kadang hukum yang sudah tidak mungkin dijalankan, tetapi sudah lama, makanya itu Anda harus memberikan saran-saran perbaikan undang-undang. Makanya itu undang-undang kepolisian ini harusnya, kalau ini RUU perubahan undang-undang kepolisian, harusnya polisi banyak memberikan saran-saran yang perlu diperbaiki undang-undang itu. Nah, contohnya gitu ya. Nah, terus kemudian apa saran-saran yang diajukan oleh undang-undang yang baru itu? Kalau menurut hemat saya gini, kemarin saya pernah ditanya juga di TV ya, apakah itu kewenangan polisi kurang banyak? Gitu. Pak Prabowo sendiri kan mengatakan memang polisi sudah harus cukup kan gitu kan. Nah, yang namanya kewenangan itu Pak, itu adalah alat dari aparat untuk menerapkan tugasnya di lapangan, menegakkan hukum. Tanpa adanya alat kewenangan itu, maka polisi setiap menindak berarti melanggar HAM. Makanya melanggar HAM kan gitu, makanya harus ada aturannya. Mestinya menangkap orang itu dilarang, tetapi kalau untuk penyidikan apa-apa boleh ya. Kayak gitulah seperti itu. Makanya kewenangan yang sekarang ini diajukan kepada polisi, kenapa harus ada kewenangan intelijen, penyadap, terus ada perluasan itu pengawasan media sosial juga nih. Jadi orang media sosial mengatakan apa-apa bisa diawasi polisi terus. Ini letaknya adalah pada trikinya gitu ya Pak, batasan antara ini Pak. Karena polisi itu tugasnya sangat luas ya Pak. Di samping penegakan hukum, membina Kamtipmas dan melayani masyarakat. Nah, tugas itu sangat luas ya, apalagi di dalam memerangi kejahatan. Kejahatan itu mulai dari pencegahan dini, pencegahan akhir sampai penindakan. Kan gitu kan Pak. Nah, kewenangan kepada polisi itu kalau kita mengantuk pada asas perlindungan HAM gitu ya, yang begitu murni gitu ya, polisi nggak boleh melakukan upaya pengekangan hak ini pada tingkat pembinaan.
Hanya boleh kalau sudah ada tindakan baru boleh menindak kan gitu. Ini kan kadang yang menjadi terlambat nih. Nah, makanya itu kan kalau kita terlalu menuruti pada tuntutan masyarakat bahwa polisi nggak boleh mempunyai kewenangan seperti itu, polisi akan terlambat terus kan itu. Nah, yang masyarakat yang menjadi korban kan itu nggak terlindungi. Ya, khususnya masalah teroris, bom segala macam. Nah, itulah makanya ini contohnya sangat yang mudah adalah undang-undang teroris dulu. Dulu teroris itu undang-undangnya hanya apabila ada kita menindak teroris itu sudah menindak, ada korbannya baru boleh kita menangkap dan menahan. Nah, waktu itu kan kita kan kebobolan terus kan. Iya. Nah, sekarang undang-undang teror itu ditingkatkan menjadi ketika mau rencanakan pun boleh ditangkap. Bahkan organisasi yang melindungi itu pun boleh ditangkap kan itu kan perusahaan itu. Nah, ini contoh daripada undang-undang yang membolehkan itu tadi kewenangan besar pada polisi karena korbannya sangat besar kan. Iya. Teroris kan begitu. Nah, kalau sekarang ini orang kekhawatirannya kayak gitu tadi. Tapi ya di tengah-tengah ini pun sekarang Bapak pernah dengar gitu. Itu saya juga nggak suka juga dengan itu orang Islam yang radikal itu kan. Kan dia kan ngejar terus bahwa polisi itu menangkapnya melanggar HAM pada mereka itu. Kan gitu kan, mereka melanggar pembela teroris itu loh Pak, yang katanya kita membantai dengan ini gitu. Padahal kita kan sudah ada undang-undangnya kan, waktu dia nyimpen bahan peledak pun kita boleh melakukan tindakan tegas. Gitu. Nah, ketika kita mau nangkap mereka pakai senjata nembak, kita kan boleh lagi membunuh di tempat gitu kan. Tapi itu dianggapnya pembantaian kan itu. Berarti dia menggunakan senjata juga kan? Iya. Ini membela diri ya? Mereka, para pembela itu mengatakan bahwa itu pelanggar HAM. Nggak diungkap. Contoh peristiwa 50 itu kan. Oh, kilometer 50? Iya, kilometer 50. Kan polisi kan dianggap itu eksesif tindakannya gitu kan. Gitu. Nah, padahal Pak yang katanya Pak Tito ini ya. Yang namanya teroris itu Pak, kalau dia sudah berangkat gitu, dia maunya mati. Pasti siap mati. Kalau nggak ditembak dia malah komplain, Pak, kenapa Bapak nggak tembak saya supaya saya jadi pahlawan, supaya saya masuk surga. Nah itu sementara dia mau ngomong gitu, ini pembela HAM ini ngomongnya itu melanggar HAM. Coba anunya di mana itu Pak? Itu kan berarti kalau saya ya, kalau itu berarti propaganda daripada si penjahat itu. Namanya pembela pas kan gini Pak, kan tugasnya seperti pengacara dia. Pasti ya, membela pihaknya mereka. Dia apakah dia ini pengacara ini membela murni kepentingan itu atau dia di belakang itu membela penjahat kan gitu. Ini trikinya antara ini Pak mengenai kewenangan polisi tadi ya diberikan Pak. Kalau untuk kewenangan penyadapan sendiri Pak ya, tugas intelijen itu dari dulu Pak. Karena polisi itu ya, saya lupa tadi. Polisi dikasih tugas menegakkan hukum, melayani masyarakat dan membina Kamtibmas. Itu alat apa tuh? Pola tugasnya polisi itu ada 4. Satu deteksi intelijen, yang kedua pencegahan dini yaitu pembinaan, yang ketiga pencegahan akhir yang menghilangkan kesempatan, yang terakhir adalah penindakan. Nah ini pola tindakan polisi ini. Kita masing-masing membutuhkan kewenangan yang untuk alat itu tadi, Pak. Nah, kalau pencegahan dini di intelijen itu tadi, kita butuh informasi yang sangat tajam, sangat akurat, dan sangat dini. Gitu. Itu hanya bisa dilakukan dengan penyadapan. Kalau dengan sekarang ini medsos kayak gitu kan. Deteksi dini ya. Nah, kalau seandainya itu kemudian itu dihilangkan, kemarin LBH ngomong loh, polisi kan tugasnya cuma keamanan, mestinya kan penyadapan itu hanya untuk alat pertahanan gitu. Itu saya nggak sependapat. Harusnya polisi tetap saja dikasih kewenangan, tetapi sepanjang kewenangannya terbatas, hanya siapa seperti Bapak tadi katakan yang boleh menyadap siapa dan bagaimana caranya menyadap itu kan. Dan harus ada pengawasan juga. Kalau disalahgunakan ada tindakan. Kalau supaya ada pengawasan itu tadi, kalau kita mau nyadap mesti ada caranya, gitu kan. Misalnya izin hakim dulu, gitu kan. Kalau tidak sempat ya setelah nyadap baru lapor hakim, itu bisa lapor, gitu. Kemudian personilnya apabila itu melanggar apa sanksinya? Itu mestinya ada gitu. Nah, sampai sekarang itu di satu sisi orang curiga bahwa itu akan terjadi pelanggaran itu, di lain sisi yang bikin undang-undang itu tidak konsekuen, dia mintanya gitu, terus kemudian tapi nggak menyertai
Oke Pak, saya minta gini tapi batasnya gini. Mestinya kalau mau fair ya gitu. Nah, mungkin di situ ada ininya, RU-nya berubah ini tapi nggak ada pembatasannya. Nah itu makanya juga nggak ada. Makanya kalau saya pribadi, saya setuju dengan keberatan polisi melakukan penyadapan itu tadi. Tapi saya tidak setuju apabila melarang polisi melakukan penyadapan. Karena tugas polisi itu memang itu Pak gitu. Hanya tinggal penyadapannya itu jangan sampai untuk disalahgunakan. Untuk kepentingan politik misalnya ya, untuk penguasa, untuk lawan politiknya itu harus dihindari. Tertentu yang atau untuk bosnya, untuk keuntungan ini, atau untuk belain temennya kan gitu, gitu. Untuk nagih duit kan gitu. Itu jadi memang itu apa? Jadi kesimpulannya saya kalau kepada keberatan mengenai kewenangan polisi itu tadi Pak ya, saya hanya setuju begini. Memang kewenangan polisi itu Pak sekarang dibandingkan dengan tantangan tugas yang belakangan ini, memang kewenangan yang diberikan dulu itu kurang cukup. Karena banyak sekali sekarang kejadian-kejadian yang terpaksa bobol karena kita tidak dibekali dengan kewenangan. Contoh judi online. Nah itu gimana itu? Nah, kemarin kan judi online kan banyak kan ribuan kan, satu hari kan bisa keluar gitu. Servernya nggak di Indonesia nih masalahnya nih. Nah, servernya kan di luar negeri. Makanya kemarin kan polisi minta wilayah yurisdiksi daripada cyber itu diperluas, kan gitu. Maksudnya untuk itu tadi. Kalau dulu kita karena tidak ada wilayah yurisdiksi untuk cyber, kita hanya menganut pada KUHP. Itu hanya kejahatan yang di wilayah Indonesia yang boleh ditindak oleh polisi. Di luar nggak boleh. Nah, kalau itu kita nggak dikasih kewenangan perluasan cyber kan namanya kan membolehkan lawan kan Pak itu. Nah itu tadi itu yang perlu disadari oleh para pemrotes itu tadi. Jadi jangan gegabah dia langsung dia curiga wah polisi mau pengen itu enggak. Karena memang kewenangan yang dulu diberikan pada tahun 2022 ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu, Undang-Undang Kepolisian itu, kalau diterapkan sekarang itu sekarang udah nggak imbang karena itu tadi ada wilayah itu, wilayah yang di luar Indonesia yang bisa disentuh oleh polisi Indonesia. Makanya mesti dikasih untuk itu. Dan kemudian kalau untuk kewenangan menyadap itu tadi ya. Kewenangan menyadap itu kalau seandainya polisi tidak dilarang pun, kalau polisi disuruh melaksanakan tugas itu pasti terpaksa dia harus nyadap juga. Diem-diem. Nah daripada kayak gitu kan repot ya, mendingan dikasih kesempatan kewenangan tetapi harus ada batasnya. Nah, itu kewenangannya itu apa? Harus ada rigid gitu. Kalau menyalahgunakan kewenangan apa risikonya? Apa ini? Dan ini Pak yang namanya pelarangan itu, pengawasan itu harusnya ada di perintah undang-undang. Ada perintah kepada polisi untuk membuat perkap mengenai apa ini. Contoh yang saya ingin sampaikan ini kesempatan ya. Polisi itu kan tadi saya katakan ya banyak melakukan diskresi di lapangan. Diskresi itu tindakan Pak. Tindakan polisi untuk melakukan tindakan apapun di lapangan berdasarkan pertimbangannya itu sendiri. Kebijakannya. Ya. Jadi seorang prajurit Barada itu tadi boleh nangkap orang, boleh melepaskan orang, boleh menindak tilang, boleh enggak itu tergantung dari dia kan. Dia melihat orang kelebihan muatan, dia boleh itu Pak stop Pak, melanggar. Tetapi dia boleh juga enggak dengan perhitungan nanti kalau saya tindak ini malah macet, orang pada telat kan gitu. Tapi kalau dia tindak kan nggak ada surat tilang, kalau misalnya nggak pegang surat tilang gimana? Kalau tertangkap tangan boleh saja. Apapun tapi dia boleh. Buku tilangnya nggak ada sama dia. Teorinya dia boleh Pak itu. Kalau polisi ada pelanggaran dia menindak. Makanya itu tadi yang saya katakan diskresi itu pertimbangan daripada orang yang di lapangan. Polisi itu kalau di lapangan itu tugasnya mengatur lalu lintas dan menindak pelanggaran kan dua itu. Tetapi tidak semua harus ditindak. Kalau kemudian justru penindakan itu malah menimbulkan keruwetan, menimbulkan orang terlambat ini dan sebagainya. Itulah yang namanya diskresi. Nah, karena longgarnya diskresi itu tadi Pak, maka ini gampang dimainkan oleh anggota di lapangan. Dia diskresi berdasarkan keuntungannya dia sendiri. Kalau dia saya nindak kan nanti kan dapat pungli ya, gitu kan gitu. Nah, makanya itu harusnya untuk membatasi diskresi ini di dalam undang-undang yang baru itu ada perintah. Mestinya Kapolri mengeluarkan peraturan diskresi untuk karena di dalam undang-undang yang dulu itu ya diskresi itu hanya disebutkan anggota polisi boleh melakukan diskresi. Diskresi itu adalah tindakan polisi di lapangan, tetapi harus memperhatikan satu HAM, dua
keseimbangan antara itu, kemudian itu keseimbangan antara tujuan dan tindakan. Terus kemudian maksud daripada penindakan itu harus untuk kepentingan umum, itu kriterianya kayak gitu dalam undang-undang. Tapi kan ini kan nggak bisa diukur Pak, dijabar. Nah makanya itu harusnya undang-undang ada tambahan perintah Kapolri untuk menghindari terjadinya kesalahan administratif harus menerapkan ketentuan ataupun perkap yang jelas sehingga anggotanya tidak melanggar di lapangan. Contohnya kayak gitulah itu tadi. Jadi kewenangan itu tetap diberikan, tetapi pengawasan itu tetap diperketat, yaitu dengan pengawasan yang betul-betul sistematis. Gitu. Ya, satu lagi nih Pak Arianto tentang RUU Polri yang orang khawatirkan adalah polisi dikhawatirkan menjadi super body. Karena apa? Karena bisa menjadi memimpin penyidikan PNS lah, penyidik lain yang diatur oleh undang-undang, dan juga masalah PAM Surakarsa ini nanti bisa menjadi super body. Ini menurut Bapak gimana? Ya, terima kasih. Saya tadi lupa. Isu yang terjadi di dalam pengembangan undang-undang yang baru Pak ya, yang belakangan ini terjadi. Ekses daripada dulu KUHAP kan dulu kan menyebutkan polisi itu penyidik utama pertama kali. Tapi penyidik juga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Nah di situ polisi disebutkan sebagai Korwas PPNS, koordinasi dan pengawasan PPNS. Nah seiring dengan perkembangan itu ternyata kan dunia makin banyak ya Pak, makin maju. Kejahatan juga macam-macam Pak modusnya baru-baru, terutama kejahatan yang dulu tidak diatur dalam KUHP. Kejahatan di telekom, di perbankan, di cyber dan sebagainya itu kan. Nggak ada. Nggak ada. Nah terus kemudian bea cukai, pajak dan sebagainya, imigrasi dulu kan muncul undang-undang baru waktu itu. Sementara di KUHAP itu mewajibkan bahwa polisi itu sebagai penyidik utama dan dia sebagai koordinasi dan pengawas PPNS. Sementara bunyinya begitu. Ini sekarang muncul undang-undang yang baru tuh, undang-undang pabeanan, menyebutkan bahwa penyidiknya hanya bea cukai, tidak perlu pakai polisi. Penyidik imigrasi juga demikian, penyidikan pajak juga demikian. Bahkan dulu penyidikan perairan hanya menunjuk pada Angkatan Laut sebagai penyidik gitu. Nah itu menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan masing-masing instansi itu ingin mendapatkan kewenangan sendiri-sendiri kan. Nah terjadilah perebutan kewenangan gitu. Nah dalam kondisi yang seperti itu kalau dari pengamatan saya ya, polisi itu ya hanya untuk menangani kejahatan yang tradisional yang ada di dalam KUHP itu saja. Jumlah polisi yang ratusan ribu itu, 460.000 sekarang itu sebenarnya tidak mampu Pak. Nggak cukup lah ya? Nggak cukup. Karena apa? Karena sistem daripada KUHP itu Pak, kalau kita mau menegakkan hukum, perkara kecil saja itu Pak, yang orang nyopet di itu nggak bisa selesai 1 bulan Pak kalau diproses pakai KUHP. Paling cepat 3 bulan baru bisa diputus gitu. Karena tidak ada di dalam KUHP itu mengatur bagaimana penyidikan yang kilat gitu deh, kayak model tilang kayak gitu tadi. Akibatnya apa? Jadi ini kesimpulannya, polisi itu hanya menangani kasus-kasus yang ringan di dalam KUHP yang tradisional yang lama itu saja, dengan jumlah yang ribuan sekarang ini tidak akan mungkin mampu. Apalagi untuk penyidikan yang model baru, yang itu tadi pajak, cyber dan sebagainya, di mana polisi nggak punya ahli untuk itu. Makanya undang-undang kan membentuk PPNS-nya ahli itu saja. Sayangnya ini jadi belok kepada rebutan kewenangan. Akhirnya apa? Tidak efektif menegakkan hukum karena apa? Bea cukai. Bea cukai minta kalau penyidikan hanya PPNS bea cukai doang. Padahal Pak, bea cukai jumlahnya cuma berapa biji orangnya. Hanya ada di Tanjung Priok, di Tanjung Perak. Padahal jalur-jalur penyelundupan di Indonesia itu Pak, di seluruh pantai itu kan jalur penyelundupan. Jalur penyelundupan. Iya kan, jalur penyelundupan itu seluruh pantai Indonesia kan paling banyak itu. Siapa yang mau menangani penyelundupan itu? Kalau hanya PPNS-nya itu. Nah sayangnya waktu itu penyidik Polri kan dihapus Pak, nggak boleh. Nah jadi kan otomatis gara-gara aturan itulah maka seakan-akan ini bagus, tapi banyak kebocoran kan. Itu contohnya salah satu. Jadi intinya begini Pak, mestinya kalau tanggapan saya Pak ya, kita itu dengan adanya undang-undang baru yang terkait dengan super body tadi, terkait dengan PPNS itu tadi, jangan semangatnya itu kalau undang-undang yang baru yang tumbuh itu semangatnya berebut kewenangan.
Itu yang mungkin yang dilihat masyarakat, karena polisi. Ya, sekarang kan di satu sisi kan terjadi berebut kewenangan ya. Saya sendiri juga berebut kewenangan itu juga polisi sendiri ya. Kalau keluar undang-undang baru, wah dia kebakaran jaga tuh kalau ada undang-undang ini diambil, ini diambil itu. Contohnya kemarin kan waktu itu imigrasi dulu kan diambil gitu. Itu polisi waktu itu wah ribut itu gitu. Kalau saya pribadi menyarankan kita sendiri udah kewalahan itu menangani gitu. Makanya setiap ada undang-undang yang baru Pak, yang untuk penyidikan yang khusus itu harus ada PPNS-nya. PPNS-nya yang ahli di bidang itu. Ya, karena mereka masing-masing bidang lebih paham. Kan lebih paham ya. Telekom, pajak, keuangan, perbankan, cyber, dan harus ada undang PPNS yang membidangi itu. Tapi jangan monopoli mereka toh. Yang boleh. Polisi harus ikut dilibatkan karena apa? Karena polisilah yang mempunyai kekuatan yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Yang itu bisa diperbantukan. Istilahnya kalau dalam itu bantuan teknis dan bantuan taktis. Dan polisi sejak dari dulu memang sudah punya peralatan saintifik ya. Forensik itu kan lengkap. Sementara kalau yang tadi PPNS kan nggak punya, Pak. Dan kewenangan mereka juga nggak punya kewenangan menangkap, kan nggak ada. Nah mungkin RUU ini tidak Nah mestinya kayak gitu. Jadi yang baru ini kalau saya menanggapi mengenai kekhawatiran itu, makanya khususnya untuk PPNS ini saya menyarankan begini, Pak. Kemarin saya sudah sampaikan ke DPR juga. Semangat untuk menerbitkan undang-undang khusus dalam rangka menggalakkan PPNS itu harus nomor satu. Kita harus berpikir bahwa kejahatan yang meningkat harus ditangani bersama. Dengan memaksimalkan semua unsur-unsur yang mempunyai potensi bisa mengerjakan itu. Yaitu PPNS khusus boleh berwenang itu, tetapi juga bersama-sama dengan polisi untuk melakukan tugas di lapangan. Sehingga ada mekanisme bantuan teknis, itu bantuan peralatan polisi dan bantuan taktis, pengejaran, penangkapan dan sebagainya itu, pengawalan. Hanya dengan gitu itu lebih efektif, Kak. Kalau itu kan sifatnya hanya opsional, kalau memang dibutuhkan baru diminta. Kan harusnya jadi begitu. Kalau memang masih bisa dilakukan mereka. Gini, Pak. Kalau memang dibutuhkan ya baru diminta itu. Itu nanti begini, Pak. Saya tadi lupa ya, belum selesai, Pak. Kecenderungan untuk rebutan kemenangan itu, Pak. Pada hakikatnya, kenyataannya di lapangan di Indonesia yang koruptif ini, Pak. Berebut kewenangan adalah identik dengan berebut rezeki. Karena penyidikan itu sangat banyak mendatangkan rezeki, Pak, kalau pakai untuk kecurangan, Pak. Dan yang terakhir adalah meningkat berebut monopoli korupsi. Itu yang namanya perebutan kewenangan untuk dalam undang-undang. Justru maksudnya yang menjadi perhatian masyarakat ini justru itu yang tadi Bapak maksud. Takutnya orang malah mengira polisi ini yang mau ikut menjadi berebutan di situ gitu loh. Ya, makanya selama ini memang polisi juga sikapnya ya selalu sampai sekarang ini ya. Masih kalau ada undang-undang yang baru dia mesti ribut-ribut, wah ini kewenangan kita mau dikurangi, masih begitu. Tapi saya pribadi dari dulu mengusulkan sejak dulu undang-undang angkatan laut itu, Pak, contohnya. Undang-undang perairan dulu kan pertama kali yang paling mencolok itu. Undang-undang perairan lahir. Penyidiknya hanya penyidik TNI AL. Padahal, Pak, definisi perairan itu kan termasuk danau yang di puncak gunung. Nah, kalau ada kejadian perikanan di puncak gunung, angkatan lautnya kan nggak ada. Nah, itu makanya akhirnya dirubah kembali itu. Undang-undang itu dirubah menjadi selain penyidik TNI AL, juga polisi gitu. Jadi harusnya semua undang-undang itu kayak gitu bunyinya gitu. Sehingga tidak terjadi monopoli kewenangan yang berarti monopoli korupsi gitu ya. Dan kemudian saling kucing-kucingan gitu. Dan kemudian yang kedua, polisi tidak perlu menjadi pengawas PPNS. Karena polisi tidak ahli kok. Ya kan? Cukup jadi koordinator. Karena apa? Polisi menjadi koordinator itu karena dia punya fisik petugas yang banyak. Dia bisa bantuan menangkap, menyergap, menangkap dan sebagainya, menyekat dan sebagainya. Tapi dia juga punya alat-alat yang banyak. Jadi cukup dia menjadi koordinator dan semua PPNS dalam melaksanakan tugasnya itu harus berkoordinasi dengan penyidik polisi. Termasuk jaksa, Pak. Itu saran saya begini. Untuk penyidikan begini, polisi menyidik tetap.
kalau polisi sudah menyidik kan hasilnya dikirimkan ke kejaksaan. Selama ini kan kejaksaan boleh mengembalikan kalau ini penyidikan nggak lengkap. Makanya dikembalikan oleh jaksa. Polisi kembalikan lagi sana, jaksa kembalikan lagi. Sampai P21 ya. Bolak-balik kan itu, jadi satu perkara bisa tahunan nggak. Makanya untuk mengatasi ini, Undang-Undang KUHP yang baru ya, ini penyidikan, kasihkan ke jaksa meriksa. Kalau tidak lengkap, lakukanlah penyidikan bersama Pak dengan ini. Jadi tidak dikembalikan tapi bersama sampai tuntas atau tidak cukup bukti. Kan fair Pak, itu kan itu sangat murah sekali biayanya Pak. Kalau Undang-Undang KUHP yang baru itu Pak gini, penyidikan setelah menjadi penyidikan maka ini nyerahkan pada jaksa dan kemudian jaksa berkoordinasi dengan penyidik untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi kalau menurut saya ini nggak praktis. Saya menyarankan penyidikan oleh polisi serahkan pada jaksa, diteliti lengkap apa tidak. Kalau lengkap langsung penuntutan, kalau kurang lengkap lengkapi bersama dengan penyidikan bersama. Selama 1 bulan dikasih waktu. Kalau cukup langsung jadi penuntutan. Cukup SP3. SP3 bersama. Saya hanya menyarankan pada rakyat Indonesia ini, tolong sekarang sikapilah ya. Kalau kita mau bikin undang-undang yang isinya berebut kewenangan penyidikan itu, jangan semangatnya berebut kewenangan penyidikan, tapi marilah kita sharing kewenangan untuk menyidik. Artinya semua orang yang berpotensi bisa menjadi penyidik libatkan di situ. Misalkan ada undang-undang telekom ya orang-orang telekom masukkan, cyber ya masukkan sebagai penyidik. Nah polisi juga mendampingi supaya bisa maksimal. Hanya dengan begitu Pak kita bisa mencapai KUHP yang betul-betul efektif. Gitu. Nah, jadi Pak Arianto ini dengan pandangan lebarnya ini penjelasan Pak Arianto ini kira-kira kesimpulan intinya apa nih? Ya, kesimpulan dalam rangka menanggapi gonjang-ganjing mengenai RUU Polri kan ya gitu ya. Saya gini, gonjang-ganjing RUU Polri itu karena adanya kecurigaan akan bisa memperbesar kewenangan polisi sehingga super body, dan kemudian sementara ini kan polisi banyak masih celahnya sehingga dikhawatirkan akan banyak merugikan masyarakat ya. Kalau jawaban saya gini, apapun dalam perundangan-undang-undang yang baru ini mestinya harus menampung ya kepentingan. Memang polisi itu kalau sepanjang polisi itu masih dikasih tugas itu tadi yang bos besar tadi, maka dia juga harus dilengkapi dengan kewenangan dasarnya harus supaya dia tidak melanggar HAM kan, karena yang namanya penindakan itu pasti melanggar HAM kan. Tapi kalau itu diatur dalam undang-undang itu berarti tidak melanggar, makanya itu harus dibekali dengan kewenangan. Nah, besar kecilnya kewenangan itu polisi itu tahun 2002 dulu polisi dianggap sudah cukup kewenangannya untuk menangani kejahatan yang dulu tradisional yang biasa. Tapi sekarang kejahatan demikian melompat Pak. Ada terorisme, ada kemudian cyber dan sebagainya itu lebih canggih, maka polisi butuh ditambah kewenangan untuk dalam rangka menangkis atau menangkal kejahatan itu. Antara lain yaitu pengembangan di cyber, pengembangan kewenangan untuk penyadapan dan sebagainya itu. Tapi harus diwaspadai. Pemberian kewenangan itu kalau tidak disertai dengan pengawasan penggunaan kewenangan itu yang ketat, akan terjadi banyak sekali penyimpangan kewenangan. Nah, contohnya sekarang aja kan polisi juga sudah banyak melanggar kewenangan kan di masa-masa lalu itu. Itu karena pengawasan kurang ketat. Makanya itu di dalam undang-undang yang baru ini harusnya juga diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat untuk polisi. Pengawasan yang lebih ketat, tadi kan ada 2 ya. Pengawasan di luar dan pengawasan dari dalam. Pengawasan di dalam yang lebih harus diperketat adalah pengawasan atasan kepada bawahnya itu. Dengan menerapkan itu tadi fakta integritas dan kemudian penindakan tegas sehingga menimbulkan efek deteren. Itu pengawasan yang perlu ditingkatkan dan itu harus dirumuskan dalam undang-undang. Gitu. Nah, kalau kemudian untuk pengawasan dari luar, sekarang ini kan sudah ada DPR, Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM. Itu mestinya secara eksplisit di dalam undang-undang disebutkan bahwa lembaga-lembaga di luar itu dikasih kewenangan yang lebih besar lagi untuk mengawasi polisi. Contohnya ya, Kompolnas sekarang kan sebagai pengawas eksternal kan hanya ada di pusat. Sedangkan yang diawasi kan seluruh polisi Indonesia. Makanya mestinya kalau polisi itu makin baik dan mungkin
polisi mau butuh pengawasan dari luar, Kompolnas diperkuat, di setiap wilayah ada Kompolnas yang bisa mengawasi tugas polisi, sehingga otomatis polisi yang di wilayah itu merasa terawasi oleh pengawasan dari luar ini. Kalau sekarang kan enggak kan, sekarang kan di wilayah itu enggak pernah terjangkau oleh Kompolnas karena hanya 6 orang di pusat. Jadi intinya gitu. Yang terakhir, kalau terkait dengan pengembangan kewenangan yang diberikan polisi itu ya, apalagi kewenangan tentang penyidikan, karena polisi utamanya kan kewenangan penyidikan ya, itu adalah marilah kita bangun ya semangat membuat undang-undang yang terkait dengan kewenangan penyidikan PPNS, tapi semangatnya adalah jangan berebut kewenangan penyidikan. Tetapi marilah kita sharing kewenangan penyidikan. Artinya semua unsur yang mempunyai potensi tinggi dilibatkan menjadi penyidikan itu sesuai dengan halnya. Tetapi jangan meninggalkan Polri karena polisi mempunyai bantuan teknis dan bantuan taktis. Dengan demikian maka penindakan kita kepada tindak pidana khusus yang merajalela itu bisa mengimbangi perkembangan itu, dan undang-undang yang baru itu memberikan kemanfaatan pada masyarakat luas. Ya. Saya kira itulah kalau Terima kasih Pak Arianto atas waktu dan tempatnya luar biasa ngobrol-ngobrol di Echelon. Semoga ya bisa bermanfaat. Ya mohon maaf saya kalau ngomong nggak bisa pelan. Tapi saya pikir saya semangatnya cuman ya yang penting rakyat bisa mengetahui hal yang baik yang sesungguhnya, itu bukan hanya karena terbawa emosi. Sobat setia Echelon, itulah tadi obrolan saya dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Semoga apa yang beliau jelaskan dapat memberikan pencerahan dan edukasi buat kita semua, dan juga semoga polisi ke depannya akan menjadi lebih baik sehingga citra masyarakat akan semakin positif. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di Echelon, Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.